Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyyu ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin pecinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kali mari kita menyampaikan puji syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, tanpa terasa beberapa saat lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 dan akan memasuki tahun 2021. Semoga kita berdoa kepada Allah wabah Covid ini cepat berlalu dari bumi Allah ini, khususnya dari Indonesia, agar kita bisa berkehidupan yang normal, beraktivitas sebagaimana biasa. Kaum muslimin, topik kita hari ini adalah waktu. Kaum muslimin, pergerakan atau peredaran bulan mengelilingi bumi, kita sebut dengan revolusi bulan, dari suatu titik kembali lagi kepada titik semula menjadi dasar perhitungan tahun kalender Hijrah. Pergerakan atau peredaran bumi mengelilingi matahari atau disebut dengan revolusi bumi itu dari suatu titik kepada titik yang lain atau kepada titik semula menjadi dasar perhitungan tahun kalender Masehi. Sebentar lagi bumi mengelilingi matahari akan sampai ke titiknya sehingga terjadi pertukaran waktu. Adanya pergantian waktu dan tahun karena adanya penciptaan siang dan malam oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwal ladzi ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada ay yazakkara au arada syukuran. Dan dialah Allah yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur. Jadi dalam pergantian waktu ada pelajaran bagi orang yang ingin mengambil pelajaran dan ada syukur bagi orang yang ingin bersyukur, dan juga ada sebaliknya, justru ada orang yang semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, berbicara mengenai waktu mengingatkan kita kepada Malik bin Nabi yang pernah mengatakan, tidak terbit fajar suatu hari kecuali dia berseru, hai putra putri Adam, aku adalah waktu, aku ciptaan baru yang menjadi saksi usahamu, gunakanlah aku karena aku tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Malik bin Nabi juga menulis, memberikan pengertian tentang waktu. Waktu adalah bagaikan sungai yang mengalir ke seluruh penjuru sejak dahulu kala, melintasi pulau, kota, dan desa, membangkitkan semangat atau menginambobokkan manusia. Ia diam 1000 bahasa sampai-sampai manusia sering tidak menyadari kehadiran waktu dan melupakan nilainya. Walaupun segala sesuatu selain Allah tidak ada yang mampu melepaskan diri dari waktu. Waktu atau masa adalah seluruh rangkaian saat ketika proses pembuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Dalam hal ini, skala waktu merupakan interval antara dua buah keadaan atau kejadian atau lama berlangsungnya suatu kejadian.
kehidupan manusia tidak lain adalah waktu yang ia lewati dari sejak lahir sampai dia wafat. Waktu juga merupakan harta yang penting dan mulia bagi manusia. Oleh karena itu, sudah seharusnya waktu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan hal-hal yang baik, berguna bagi kita sekarang dan nanti di akhirat. Kaum muslimin, Al-Quran menggunakan beberapa kosakata untuk menunjukkan pengertian waktu. Yang pertama adalah ajal. Setiap orang dan setiap umat mempunyai batas waktu berakhirnya atau usianya, seperti dalam surat Yunus ayat 49. Kedua, dahar digunakan untuk saat berkepanjangan yang didahului dari alam raya dalam kehidupan dunia ini sejak dia diciptakan oleh Allah sampai akhirnya punah alam semesta ini, seperti surat Al-Insan ayat 1. Ketiga digunakan kata waktu, digunakan dalam artian batas akhir, yaitu kesempatan atau peluang untuk menyelesaikan suatu peristiwa. Karena itu sering Al-Quran menggunakan dalam konteks kadar tertentu dari suatu masa, seperti dalam firman Allah yang artinya, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban kepada orang mukmin yang ditentukan waktu-waktunya. An-Nisa ayat 103. Keempat, al-asr. Kata ini biasa diartikan sebagai waktu menjelang terbenamnya matahari, tetapi juga dengan arti masa secara mutlak. Ini memberikan kesan bahwa saat-saat yang dialami oleh manusia harus diisi dengan iman, amal saleh, kerja, dan berpikir. Kaum muslimin, waktu adalah modal utama manusia. Apabila tidak diisi dengan kegiatan yang positif, ia akan hilang begitu saja. Ia akan hilang, dan ketika itu jangankan keuntungan yang diperoleh, modal pun telah hilang. Ali bin Abi Thalib pernah berkata bahwa rezeki yang tidak diperoleh hari ini masih dapat diharapkan lebih baik hari esok, tetapi waktu yang berlalu hari ini tidak mungkin dapat diharapkan lagi kembali esok. Kaum muslimin, di antara karakteristik waktu adalah sebagai berikut. Pertama, waktu itu cepat habis dan berlalu. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan ingatlah akan hari yang waktu itu Allah mengumpulkan mereka seakan-akan merasa tidak pernah tinggal di bumi ini, melainkan sesaat saja di siang hari yang waktu itu mereka saling berkenalan. Yunus ayat 45. Yang kedua, karakter waktu adalah waktu yang telah habis tak akan kembali dan tak mungkin dapat diganti. Dalam surat Al-Asr, Allah bersumpah dengan waktu, yakni waktu keberuntungan dan amal saleh bagi orang-orang yang beriman, dan waktu menderita sengsara bagi orang-orang yang ingkar dan kufur. Ketiga, waktu itu karakternya adalah modal terbaik bagi manusia. Karena itu haruslah kita isi dengan iman, amal saleh, dan ihsan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna
illad dahr. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa atau waktu. Al-Jasiyah ayat 24. Karena itu kaum muslimin, marilah kita mengisi waktu ini sebaik-baiknya dengan meningkatkan keimanan kita, amal saleh, kerja produktif, dan berbagi serta ihsan kepada sesama. Selamat tahun baru. Semoga tahun depan lebih baik dari tahun ini dan kita semua semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.